Ya teman-teman semua, terima kasih sudah datang pada waktunya di hari puasa ini. Hari ini agak terik, jadi mungkin ujiannya lebih besar ya. Semoga kita semua nggak dibatal. Saya Pangeran Tama Saragi, memerankan Beno. Beno itu cowoknya sih, awalnya di film. Tanya. Gitu. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol, yang ditanyakan sama Ziva, boleh? Pertama juga Film Pulang ini apa sih? Ceritanya sendiri secara garis besar film Pulang ini menceritakan tentang konflik keluarga ya, drama keluarga. Jadi memang pasti setiap kita tuh merasakan lah pernah ada kan di posisi seperti yang ada di film Pulang. Dua. Dan menurut gua bagusnya film Pulang ini selain momentumnya yang tepat, karena sekarang kan memang lagi bulan puasa, jadi semua orang pada kumpul sama keluarganya, dan kita mengangkat topik yang memang dekat sama keluarga, terutama keluarga Indonesia, karena permasalahan yang dimiliki sama Pras dan Santi di sini cukup sering gua, walaupun gua belum pernah mengalami, tapi gua punya banyak teman juga yang pernah mengalami ini orang-orangnya. Dan selain itu mereka kasih point dari rindu, jadi kayak gimana sih seorang anak bisa menghadapi orang tua yang punya masalah seperti itu, tapi dikasih point of view juga dari pihak ketiga kayak Beno di sini. Jadi orang yang nggak terlibat di dalam masalah itu, apa dampaknya untuk mereka? Jadi waktu itu pernah casting sekali sama Falcon, dan memang belum rezeki. Jadi beberapa waktu setelah itu dapet tawaran si film Pulang ini, langsung minta skripnya ke manajer, terus baca juga. Dan gue itu dari kecil selalu, gue memang punya cita-cita untuk main film. Jadi SMA gue sempat cukup aktif dalam dunia teater musikal. Terus gue suka ternyata di dalam memerankan sesuatu peran tuh kita bisa lebih ngerti lagi sama kemanusiaan. Karena untuk mengerti, misalnya let's say Beno ya, kenapa ya Beno ini tuh dia melakukan tindakan ini, kenapa Beno ini sikapnya kayak gini. Menurut gue dan apa yang gue dapet juga dari senior-senior adalah ya lo harus tahu kenapa karakter lo itu memutuskan untuk melakukan A, kenapa dia punya pola pikir yang B. Jadi journey mempelajari karakter itu tuh karakter development yang sebenarnya menurut gue paling seru untuk gue. Itu kenapa gue mau ikut dalam film ini. Terus gue juga suka banget sama hal-hal yang berbau keluarga, karena gue sendiri sangat dekat sama keluarga. Jadi kalau misalnya ada lagu tentang keluarga, ada let's say short film tentang keluarga, itu gue hampir selalu pengen cari tahu nih gitu. Karena menurut gue keluarga itu lingkup yang paling kecil dan paling penting untuk mendefinisikan karakter seseorang gitu. Terus kalau ngomongin sebenarnya setuju nggak sih Pak, ini film purely tentang family. Kalau dibilang semi religi aku kurang begitu paham, cuman perjalanan spiritual yang gue alamin selama proses syuting ini adalah gue melihat bagaimana pentingnya sebenarnya peran seorang anak dalam hubungan bapak ibu gitu. Karena mungkin banyak di luar sana yang meremehkan peran anak ya, kayak ya udah kamu kan anak kecil, kamu yang belajar dari orang tua, kita udah hidup berbelas-belas dan puluh-puluh tahun lebih dari kamu, pasti kita punya banyak pengalaman. Iya, secara kuantitas pasti pengalamannya lebih banyak. Cuma zaman itu berubah. Dan gue yakin dalam film ini, kalau misalnya nanti teman-teman media juga ikut nonton, dipertunjukkan banget bagaimana sebenarnya orang tua itu juga bisa belajar beberapa hal dari kepolosan seorang anak. Yang gue salut sih di sini, Rindu tuh digambarkan sebagai orang yang outspoken, terus dia masih strong will, dia masih optimis, dia belum tercemar sama toksiknya dunia ini gitu. Jadi dia masih punya mimpi yang luas, dia masih punya pendapat yang banyak gitu. Jadi itu sih yang sangat unik selling point dari film ini. Penggemar kalian. Penggemar kita cukup tahu bahwa kita tuh udah sesohib itu, jadi mungkin nggak terjadi, cuman mungkin tapi ada beberapa yang kocak banget. Kayak mereka bikin video TikTok, pertama kali kemarin ketemu Ziva itu kita tahun lalu, yang tadi aku sempat bilang di dekat bulan Ramadan kita juga bareng. Dan dulu tuh gue fans, gue tuh si Velas banget dulu kan gue nonton. Panas banget loh. Oh ini kok. Asli. Gue si Velas banget, jadi pas gue ketemu dan akhirnya bisa duet sama dia, gue si Velas dan Markas tuh itu cukup heboh ya. Kayak akhirnya mereka ketemu ya, akhirnya mereka ketemu gitu. Terus akhirnya pas kita di satu kali
sendiri ya, mereka setiap kalau jaga badan tuh bulan puasa dan lain-lain. Ada contoh ya. Iya, cuman ya kalau dari gue pribadi menanggapinya itu bentuk support mereka yang perlu gue apresiasi. Jadi tanpa mereka juga film ulang ini nggak akan trending di film. Terima kasih teman-teman semua. Nggak cinlok ya? Enggak.